Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Saya setuju kalau Jokowi ini dipanggil ya demi mengusut korupsi ya impor gula ini. Saya setuju sekali ya. Ada pemberitaan yang cukup menarik ya bahwa hakim harus panggil Jokowi demi mengusut korupsi impor gula. Saya setuju dengan itu begitu kan. Biar menemukan titik temu. Jangan-jangan ya karena Tom Lembong punya pengaruh besar, Anies Baswedan punya pengaruh besar, mau dijadikan tersangka. ini gimana logikanya seorang Jokowi di situ begitu kan ya? Kamu tahu nggak ya ketika Hasto ya menceritakan bagaimana soal Anies Baswedan, ternyata dipanggil KPK. Ternyata dianggap Formula E, dianggap korupsi dan sebagainya. Ternyata otak di balik semua ini adalah seorang Jokowi. Ini sudah dibongkar begitu kan ya oleh Hasto. Terbongkar sudah kelakuan-kelakuan Jokowi begitu. Makanya secara tidak langsung ya masalah Tom Lembong kalau tidak ada korupsinya ini gimana begitu. Siapa di balik ini semua? Saya setuju sekali kalau Jokowi itu diperiksa. Ya nggak usah lah bos ya, ini kan Jokowi orang biasa, ngapain kita harus takut begitu? Di negara-negara lain, kalau ada memainkan dinasti politik ya, itu akan dihukum begitu kan? Itu seorang presiden. Ini negara demokrasi, harus adil lah begitu. Mentang-mentang kalau mantan ini mantan itu tidak mau diperiksa. Di mana hukumnya? Ya makanya saya kira ya sampai kapanpun hal-hal kayak begituan ya ini harus benar-benar diperiksa begitu kan ya biar hukum itu adil ya biar hukum itu adil. Apa yang kemudian disampaikan oleh Tom Lembong di situ begitu kan dia mengatakan hanya menjalankan perintah seorang Jokowi. Secara tidak langsung apa yang diambil oleh Tom Lembong kebijakan-kebijakan apapun diteruskan langsung oleh diteruskan kepada Jokowi begitu. Jokowi pasti tahu lah begitu kan. Kenapa Jokowi diam hari ini? Kenapa? Dan itu kan menjadi pertanyaan. Makanya ya sampai hari ini masyarakat harus tahu begitu kan ya. Pokok-pokok persoalan yang ada. Saya kira dengan apa yang kemudian disampaikan oleh kuasa hukumnya begitu banyak kejanggalan-kejanggalan yang akan terjadi. Masa korupsinya sampai hari ini masih belum dirinci begitu kan ya. Jadi kan agak aneh juga begitu. Secara tidak langsung bahwa Jokowi kalau kalau dihadirkan, saya kira ini bagus sebagai bentuk bahwa apakah Kejagung ini benar-benar serius untuk melakukan seperti itu atau bagaimana? Biar menemukan titik temu, biar clear. Kalau korupsi ya korupsi, kalau tidak ya tidak. Biar itu begitu kan. Biar tidak ada pembicaraan lagi. Ini menjadi beban kepada Prabowo ya, menjadi beban di situ. Tapi ya sangat aneh begitu kan ya, sangat aneh. Kenapa ketika Anies Baswedan dipanggil KPK pada waktu itu, kalau toh pada akhirnya adalah perintahnya adalah Jokowi, berarti kan KPK bisa diintervensi ya, apalagi terkait dengan undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK. Ternyata dibongkar habis oleh Hasto. Ngeri-ngeri sedap bos permainan Jokowi ini. Ya makanya dinasti politik siapapun yang didukung Jokowi nggak usah dipilih lah. Begitu kan ya, kalau hanya implementasinya di tahun 2029 kan begitu. Jadi saya kira perdebatan sekarang ini ya masalah Tom Lembong ini menjadi memanas dan bahkan banyak orang mengatakan bahwa ya ini harus benar-benar diperiksa seorang Jokowi begitu kan ya. Ya kalau tidak diperiksa ini gimana coba? Hakim sepatutnya berani memanggil Jokowi. Sekarang Jokowi sebatas rakyat biasa dan tidak punya kesibukan apapun. Dia sudah tidak mengurus perusahaan, pemerintahan, apalagi tidak punya partai. Seandainya tidak hadir, hakim dapat memerintahkan memanggil paksa. Betul begitu kan ya? Jokowi harus dipanggil paksa. Jadi biar apa? Biar menemukan titik temu lah begitu kan. Masa Tom Lembong hanya dijadikan korban? Kan begitu secara tidak langsung. Karena rincian dari Kejagung hari ini masih belum keluar. Jadi kalau ada kerugian negara ya sampai kapan begitu, sampai kapanpun begitu kan, sampai kapan ini. Jadi jangan-jangan Tom Lembong menjadi tersangka ini karena apa? Karena masih pertanyaan di situ begitu. Ya ini kan menjadi bola liar, makanya saya menganggap bahwa ya mohon seberat-beratnya begitu kan ya, hukum ini benar-benar ditegakkan dan adil. Kalau ada korupsi saya apresiasi Kejagung begitu kan. Kalau tidak ada ya tidak ada, lepaskan aja. Jadi menteri-menteri yang lain enak bebas begitu sana sini. Menteri-menteri yang lain tidak diperiksa, malah ini yang diperiksa.
Jadi by order atau by design begitu kan ya. Kita tunggu saja ya. Coba kita baca lagi beritanya. Ini agak menarik begitu kan ya. Masalah soal hukum, masalah ini menyangkut harkat dan martabat orang. Hakim ya harus panggil ya Jokowi demi mengusut korupsi impor gula. Saya setuju itu. Presiden ke-7 RI ya Joko Widodo dihadirkan sebagai saksi korupsi impor gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Hakim pengadilan dapat memerintahkan penyidik untuk memintai keterangan kepada Jokowi atas pernyataan Tom Lembong di sidang pra-peradilan. Dengan kesaksian Jokowi, publik maupun hakim ya, masyarakat, hakim beradilan bisa mendapat informasi jelas soal kasus yang ditaksir merugikan 400 miliar. Apalagi dalam sidang peradilan ya beberapa waktu lalu Tom Lembong mengakui kebijakan impor gula yang ia keluarkan selalu dikoordinasikan dengan seorang Jokowi. Nah sudah jelas begitu kan. Jokowi pasti tahu lah begitu. Dikoordinasikan oleh seorang Tom Lembong begitu kan ya. Masa mau jadi tersangka? Apa kerugiannya? Kan itu yang secara detail. Makanya coba 2 alat bukti itu rinciannya dulu ya. 2 alat bukti yang bisa mentersangkakan Tom Lembong selama bertahun-tahun ingin mencari ya kerugian negara begitu kepada Tom Lembong, coba periksa dulu begitu kan. Sampaikan kepada publik seperti apa. Kan begitu logikanya. Makanya kalau toh pada akhirnya hanya ditangkap ya, dijadikan tersangka, tiba-tiba kerugian negara itu hanya 400 miliar tapi nggak tahu apakah yang kerugian negara itu apakah dilakukan Tom Lembong dikorupsi atau dapat fee atau diberikan ke orang lain. Nah itu yang mesti dipertanyakan. Kalau seperti ini terus ya gimana logikanya? Ini negara bos, ini negara hukum begitu kan. Makanya ini yang menjadi beban Prabowo. Yang menjadi beban di situ Prabowo. Coba kita baca lagi ya. Tom Lembong mengakui kebijakan impor gula yang ia keluarkan selalu dikoordinasikan dengan Jokowi ya. Sangat diperlukan Jokowi dihadirkan dalam di konferensi dan dipertemukan dalam Tom Lembong. Atas pernyataan bahwa keputusan impor atas keputusan Jokowi, kata hari ini Tom Lembong tengah menjalani serangkaian sidang pra-peradilan ya. Jadi saya kira ini harus benar-benar diberantas lah dalam artian bahwa siapapun orangnya yang korupsi harus benar-benar diberantas. Tapi sampai hari ini begitu kan, sampai hari ini masih banyak muncul spekulasi ya soal masalah Tom Lembong ini begitu kan ya, masih belum ada rincian yang keluar. Kita lihat saja nanti bahwa persoalan-persoalan seperti ini begitu kan jangan sampai dijadikan sebagai alat politik ya. Jadi jangan sampai terkesan seperti itu begitu kan. Kalau toh pada akhirnya Tom Lembong korupsi ya adili dong begitu kan ya, adili di situ begitu. Karena itu negara hukum kita ini begitu kan ya. Jadi jangan-jangan ya mungkin nanti Tom Lembong bebas, mungkin tidak mau ngusut lagi, mungkin ya bisa saja itu terjadi. Kita tunggu saja ya. Kejagung masih belum melihat bagaimana rincian-rincian yang kemudian Tom Lembong menjadi tersangka ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.